Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, seorang wanita asal Indonesia ditemukan wafat tanpa busana di Sungai Dangkal, Sydney, Australia. Diduga, wanita tersebut dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Kamis 7 April 2016, Australia digemparkan dengan penemuan mayat seorang wanita yang mengambang tanpa busana di tepi Sungai Parramatta. Wanita tersebut diketahui merupakan warga negara Indonesia yang memang sudah tinggal lama di Australia. Wanita tersebut bernama Miming Listiani. Miming Listiani atau biasa disapa Miming merupakan wanita cantik berusia 27 tahun. Selain memiliki paras yang cantik, Miming dikenal sebagai seorang wanita yang baik, ramah, memiliki banyak teman, dan juga pekerja keras. Bahkan, ia juga bercita-cita ingin membahagiakan orang tuanya dengan bekerja di luar negeri. Tak hanya itu, Miming juga aktif di media sosialnya. Singkat cerita, setelah lulus dari pendidikan SMA, Miming memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Sydney, Australia. Selama di Australia, Miming tinggal sendiri di sebuah rumah yang cukup mewah di daerah Kabarita, New South Wales, Sydney. Di sana, Miming melanjutkan pendidikan S1-nya di University Technology of Sydney dan mendapatkan gelar sarjana pada tahun 2010. Setelah mendapatkan gelar sarjana, Miming langsung diterima kerja sebagai seorang marketing manager dan jurnalis paruh waktu di Ausindo Magazine. Ausindo Magazine adalah portal berita yang menyajikan berita-berita terkait bisnis. Selama tinggal di Australia, Miming berkenalan dengan seorang pria melalui laman media sosialnya, bernama Han Tan Lee atau biasa disapa dengan Lee. Lee sendiri lahir dan besar di Australia. Orang tua Lee merupakan pasangan imigran Cina-Vietnam. Diketahui, Lee merupakan orang yang bisa dikatakan bukanlah orang yang sembarangan. Pada tahun 2000, Lee pernah dihukum selama 7 tahun penjara di pengadilan Sydney terkait dengan aktivitas penyelundupan narkoba dan penjualan obat terlarang ke salah satu negara di Asia. Dan yang lebih parahnya lagi, ia juga pernah menjadi salah satu anggota kelompok Bali 9 yang merupakan sebuah sebutan yang diberikan oleh media massa di Indonesia kepada 9 warga negara Australia yang ditangkap di Bandara Ngurah Rai, Bali pada 17 April 2005 dalam usaha penyelundupan narkoba seberat 8,2 kg dari Indonesia dengan tujuan Australia. Di samping itu, Lee ini sangat dekat dengan salah satu anggota sekaligus pentolan Bali 9 yang bernama Miuran Sukumaran. Selain itu, Lee juga pernah terbang ke Pulau Bali sebanyak 4 kali dengan membawa paket narkoba yang pada kala itu diperintahkan langsung oleh Miuran Sukumaran. Perkenalan Lee dengan Miming ini awalnya baik-baik saja, akan tetapi, dari perkenalan tersebut justru membawa malapetaka bagi Miming. Yang mana pada 7 April 2016, Miming baru saja tiba di Sydney setelah beberapa hari pulang mengunjungi keluarganya di kampung halamannya di Indonesia. Sekitar pukul 8 malam waktu setempat, Miming tiba di Bandara Sydney dan dijemput oleh Lee dengan mengendarai sebuah mobil, lalu mengajak Miming untuk berjalan-jalan sejenak. Malam itu, keduanya menghabiskan waktu bersama dengan berkeliling lalu menuju ke Sungai Parramatta. Setibanya di sana, keduanya asik mengobrol satu sama lain, berbagai hal mereka ceritakan malam itu, termasuk cerita saat Miming berada di Indonesia. Akan tetapi, di tengah-tengah perbincangan mereka ini, terjadi percekcokan di antara mereka. Yang mana Lee yang tersulut emosi, ia lantas melayangkan tamparan ke wajah Miming berkali-kali. Selain itu, ia juga menghantamkan kelapa Miming ke trotoar sehingga membuat wajahnya penuh luka. Mendapati itu, Miming sempat berteriak meminta tolong dan meminta Lee untuk melepaskannya. Namun, Lee justru mencekik leher Miming hingga membuat Miming pergi selama-lamanya. Saat Miming berteriak, teriakan Miming terdengar oleh warga yang tinggal di sekitaran sungai tersebut. Salah satu warga yang mendengar teriakan Miming,
ia lantas melaporkannya kepada pihak kepolisian dengan mengatakan jika ada seorang wanita berteriak meminta tolong dari arah Sungai Parramatta. Mendapati adanya laporan tersebut, pihak kepolisian lantas segera mendatangi TKP untuk melakukan pemeriksaan. Setibanya di lokasi kejadian, pihak kepolisian justru mendapati sosok lelaki yang berdiri di tepian sungai dalam keadaan setengah sadar. Selain itu, juga ditemukan sesosok jasad seorang wanita yang mengapung di tepi sungai yang dangkal dalam keadaan tanpa busana tepat di dekat Lee berdiri. Awalnya, saat polisi tiba di lokasi tersebut, Lee sempat akan melarikan diri. Namun usahanya tersebut digagalkan oleh pihak kepolisian yang tiba di sana. Selanjutnya Lee diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor polisi setempat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara jasad tersebut langsung dievakuasi ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban diketahui meninggoy akibat kehabisan nafas. Selain itu korban juga mengalami beberapa patah tulang karena dibenturkan di trotoar. Di lain sisi, Lee yang dibawa ke kantor polisi kemudian diinterogasi oleh tim penyidik untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu Lee menjelaskan bahwa setelah ia menghabisi Miming, ia sempat menyembunyikan tubuh Miming di semak-semak. Setelah itu ia pergi meninggalkan tubuh Miming di semak-semak dan pergi ke sebuah klub yang tidak jauh dari Sungai Parramatta untuk membeli minuman. Setelah menghabiskan waktu beberapa saat di klub, ia kembali kepikiran dengan tubuh Miming yang ditinggalkan di semak-semak. Saat itu, ia merasa tidak yakin dengan meninggalkannya tubuh Miming di sana. Selanjutnya, Lee kembali ke lokasi tersebut, dan setibanya di sana, Lee lantas memindahkan tubuh Miming ke bagasi mobilnya, namun lagi-lagi Lee merasa ragu dengan rencananya. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengeluarkan tubuh Miming dari bagasi mobilnya, lalu membawanya ke pinggiran dermaga Karabita di Sungai Parramatta, Sydney. Selanjutnya, Lee berencana untuk menenggelamkan tubuh Miming, akan tetapi, saat itu sungai dalam keadaan surut sehingga jasad Miming tidak bisa terbawa arus, dan hanya mengambang di tepian sungai. Hingga akhirnya tibalah pihak kepolisian sebelum dirinya berhasil kabur dari lokasi tersebut. Di hadapan penyidik, Lee juga mengatakan, jika dirinya melakukan itu lantaran merasa kesal saat mereka membicarakan masalah tentang hubungan mereka. Selain itu, saat itu Miming juga mencegah Lee agar tidak pergi ke sebuah klub malam untuk minum-minum. Atas pengakuannya tersebut, Lee dinyatakan bersalah atas kasus yang membuat Miming kehilangan nyawanya. Sidang perdana kasus ini digelar di Mahkamah Agung South New Wales, Sydney, di mana Lee dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan dengan kekerasan. Saat persidangan berlangsung, Lee juga sempat meminta maaf kepada ayah Miming. Kepada ayah Miming, Lee mengutarakan jika dirinya sangat menyesali perbuatan yang telah ia lakukan terhadap Miming. Hingga akhirnya setelah melalui berbagai persidangan, majelis hakim menjatuhkan vonis 18 tahun penjara kepada Lee, dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman 13 tahun penjara. Sekian dari kisah ini, bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.